Yesus mengatakan, saudara Jones, aku tidak dapat berbicara, aku tidak dapat berfirman, aku tidak bisa berkalam, aku tidak bisa mengucap dari diriku sendiri. Apa yang aku firmankan, apa yang aku ucapkan, apa yang aku sabdakan, apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi tugasku untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Muncul Paulus Kristusnya Kristen. Oh, dari segala sesuatunya Yesuslah yang telah mengadakan segala sesuatunya. Ternyata cek percaya original tesnya nggak ada kata itu. Lalu tanggapi saya pakai ilmu. Makannya sama, kita sama-sama makan beras, makan nasi, sama-sama makan tempe tahu. Pelajaran kita juga SD, SMP, SMA sampai level sarjana. Tapi apa yang membuat kemudian orang-orang di luar Islam itu susah menerima Islam ini? Padahal kalau kita lihat dari aspek kemanusiaan, manusia tidak mungkin kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Setelah perenungan panjang dan belajar terhadap teman-teman, termasuk belajar kepada fans, netizen maksud saya, belajar kepada rekan-rekan API, belajar kepada para apologet, dengan saduran yang sederhana dari ungkapan lisan mereka, rupa-rupanya ini semua terjadi karena Al-Quran menerangkan secara terinci, ya, bahkan sangat diplomatis pengakuan Allah di dalam Al-Quran itu. Ini terjadi dikarenakan karena Allah sudah memproklamirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jadi Allah sudah menjawab pertanyaan itu melalui teman saya, ya, dari instansi salah satu perusahaan besar di negara kita ini nelpon pagi-pagi, Bang Suma ini fenomena apa gitu. Saya tanya, saya jawab. Memang beberapa saat ini saya sering merenung. Ternyata wa makaru wa makarallah, dan mereka orang-orang kafir ini membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini sering menjadi olok-olokan teman-teman non-muslim. Padahal mereka tidak sadar kalau ketidaktahuan mereka sampai kepada poin kebenaran absolut itu karena mereka sedang dibalas tipu dayanya. Mereka menipu Allah, Allah membalas tipu daya itu sehingga untuk menyelesaikan satu persoalan yang sangat sederhana pun mereka tidak bisa menuntaskan itu. Contoh, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mereka tak sanggup, kemudian lisannya, akalnya buntu seketika. Ternyata alasannya ini. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu orang-orang beriman, menipu Allah, tapi ternyata Allah justru membalas tipuan mereka, dan Allah Maha membalas tipu daya. Jadi kalau ada orang mencuri di penjara, penjara itu tidak membuat orang itu insaf. Begitu keluar sangat boleh jadi mereka melakukan pencurian lagi. Tetapi ketika kemudian Allah yang ditipu, maka susah kemudian untuk keluar dari penjara tipuan yang mereka buat sendiri. Subhanallah. Ini kandungan ilmu yang sangat-sangat harus kita pahami. Jadi kalau misalnya Islam dituduh Tuhanmu itu maha penipu, tunggu dulu, sabar, renungkan dulu. Bagaimana dekatnya mulut dengan akal Anda, tapi Anda tidak bisa menyelesaikan antara Tuhan dan manusia. Yang mana yang mencipta? Oh, dia, Yesus, dari dialah segala sesuatu itu jadi. Tapi dia manusia, Bung. Maria itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Yang keluar dari ciptaan apa? Yang keluar dari ciptaan itu apa? Dari duburnya apa itu? Dari mulutnya apa itu? Dari kupingnya apa itu? Dari hidungnya apa itu? Dari, mohon maaf, dari vaginanya apa itu? Tapi kemudian akal itu mati. Akal mati disebabkan wa makaru.
mereka melakukan tipu daya kepada Allah. Maka mereka dengan tipu daya itu kemudian bangga mempertuhankan manusia tanpa ada sedikit pun rasa konyol pada dirinya, tanpa merasa sedikit pun dia itu sedang dibodohi oleh dirinya sendiri. Subhanallah. Ini bukan omong kosong ini. Ini bukan omong kosong. Ketika ada anak TK disuruh tunjuk ke dinding, lalu melihat ada patung tersalib di situ, ditanya, "Wahai anakku, itu apa?" Dengan polosnya kemudian sebelum dia jadi dewasa menjadi penipu, dia akan mengatakan itu patung Yesus. Tapi orang yang sudah masuk dalam lingkaran tipuannya sendiri, mereka akan mengatakan itu adalah Tuhan Yesus kami. Ini adalah karikaturnya Tuhan Yesus. Anak kecil aja tahu itu patung, tapi dibilangnya itu karikatur Tuhan. Kenapa? Itulah yang dikatakan wa makarallah. Allah Maha pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bayangkan itu, Bung. Kalau ada orang tertipu, sadar nggak mereka tuh? Oh, saya ditipu. Sadar nggak? Tidak. Pada saat proses tertipu dia tidak sadar. Kenapa tidak tersadar? Karena dia dalam ruang lingkup tertipu. Coba misalnya kalau ada orang tertipu, kapan dia mulai sadar? Pada saat tipuan itu sudah selesai, baru mereka tersadar. Pada saat mereka ada di bawah tanah, barulah kemudian mereka tersadarkan. Ini yang Allah sampaikan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Allah kemudian menggaungkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bangga kemudian, oh Tuhanmu maha penipu. Padahal dia sekarang dari kubangan tipuan yang mereka tidak sadar sendiri. Ketika ditanya, Maria itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Yang keluar dari hidungnya, ciptaan. Kupingnya, ciptaan. Duburnya, ciptaan. Matanya, ciptaan. Mulutnya, ciptaan. Mr. V-nya, ulaika hum syarrul bariyah. Karena seekor anjing pun tidak mampu lisannya mengatakan yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah Tuhan. Tapi mereka manusia yang diberi akal kemudian mampu mengatakan dengan lisannya, dengan gagahnya tanpa malu-malu, bahwa yang keluar dari Mr. P, Ibu Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi orang-orang yang sekarang ini tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, mereka sedang dalam lingkaran menikmati, merasakan hasil tipuannya sendiri kepada Allah. Demikian sahabat-sahabat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Berarti dia menipu dirinya sendiri ya, Bunda. Salam kenal Bang. Ya, silakan Bang John. Aku baru dari Jabodetabek. Salam kenal ya Bang. Salam kenal saudara Edo ya. Dio, Masya Allah. Parakat teji deng, parakat teji. Sikam malut bajagi par. Nak minjo waktu di Polda itu urusan siapa Candy sama Kak itu. Oh iya, Bang Hendra. Iya. Salam kenal deh. Cocok ya, Masya Allah. Kamu memang itu pun tahu Sulawesi. Gambar lagi. Sevilla. Tena lawan. Enggak ada lawannya. Pokoknya yang paling ganteng sudah Bang Zuma ya. Teman-teman, aku tertarik dengan Bang Zuma aku izin tambahin ya. Izin ya. Yang disampaikan Bang Zuma tadi, subhanallah, kawan-kawan, teman-teman bisa lihat dalam tafsir At-Tabari, wa makaru wa makarallah yang disampaikan oleh Bang Zuma itu sama dengan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bukan At-Tabari, Al-Qurtubi, ketika dijelaskan wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar. Teman-teman tahu nggak siapa yang berbuat makar ini? Mereka orang-orang yang dulu mau membunuh Yesus.
Allah balas tipu daya mereka, Allah balas makar mereka dengan cara apa? Allah serupakan wajah orang lain. Kalau di dalam tafsir At-Tabari disebutkan Sarjis, yang diserupakan wajahnya ditunjuki oleh Yudas, tapi Nabi Isa alaihissalam alias Yesus justru diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman bisa lihat lanjutan ayatnya. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladziina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum, sampai ayat yang ke-61. Jadi selaras dengan yang Bang Zuma jelaskan tadi, orang-orang yang menuhankan Yesus, mereka itu ya telah termakan dengan makar mereka sendiri. Yang tadinya mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Allah selamatkan Isa putra Maryam yang mereka sangka itu adalah Yesus, sehingga mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Ini dalam Al-Qurtubi, iya, dalam Qurtubi. Iya, subhanallah. Jadi ini kenapa kita susah payah siang malam 24 jam mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berdialog, bahkan sampai kepada debat yang terkadang saling merendahkan satu sama lain. Itu tujuannya apa? Karena ini terungkap sudah rahasia itu, bahwa mereka tidak akan kemudian menyembah apa yang kita sembah selama mereka tidak menyadari bahwa mereka di dalam kezaliman. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman, bahkan sudah berada dalam proses penipuan. Padahal kata Allah, mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ini jawabannya. Kenapa setiap saat kita berdiskusi yang non muslim menyimak sampai ribuan orang, tetapi hanya 1, 2, 3, 4 orang yang bisa mendapatkan hidayah. Karena mereka masih dalam lingkaran wa makarullah. Ya, saya kira begitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan, mungkin ada non muslim yang ingin berdiskusi. Ya. Waktu dan tempat disilakan. Dulu enggak ada pasien ya, John. Yuk, Ya, gimana? ya Bang? silakan. Jangan tidur ya. Oke. Silakan. Saya tanggapi Bang. Oke, aku menghargai pendapat Bang Zuma, bahwa itu pendapat dari pandangan Islam, jadi itu nggak masalah. Tapi dalam iman Kristen, bahwa Yesus itu Tuhan, karena dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan disebut adalah Allah. Dia adalah ekstensi dari dalam diri Bapa itu, yang adalah firman Allah itu. Makanya kami orang Kristen menyembah dia Tuhan. Dia adalah Tuhan firman Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang kami tuhankan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Itu iman Kristen Bang. Jadi ya silakan abang mau menyampaikan menurut pandangan Islam nggak masalah, tetapi iman Kristen sudah eksis dari zaman dulu Bang. Seperti itu Bang. Dan juga saya tanggapi tentang salib ya, di dalam gereja itu bukan kami menyembah salib, tetapi itu lambang untuk mengingat bahwa Yesus Kristus itu pernah mati di kayu salib. Pengorbanannya untuk menebus dosa manusia. Itu bukan kami menyembah salib. Seperti itu Bang. Silakan ditanggapi. Oke, mohon izin teman-teman muslim. Jadi gini, ketika saudara mengatakan kami tidak menyembah manusia, nah inilah yang Al-Quran katakan. Inilah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi penekanan di kalimat terakhir wa ma yash'urun, dan tiadalah mereka itu sadar terhadap tipuan yang mereka lakukan. Anda mengatakan kami tidak menyembah manusia, tapi kalau kita runut, Maria melahirkan apa? Melahirkan manusia. Namanya siapa? Yesus. Yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Anak Maria. Anak Maria melahirkan siapa? Manusia. Kalian menyembah manusia? Tidak. Nah ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Kalau saudara kemudian mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah manusia Bang Zuma, ya inilah prosesnya, inilah keadaan di mana saudara terpenjara dengan tipuan sendiri. Jadi ibaratkan seorang yang menggali lubang,
menggali lubangnya itu pas di bawah telapak kaki. Semakin dia kerok, semakin dia jatuh ke bawah, semakin dia kerok, semakin dia masuk ke dalam. Inilah yang terjadi. Karena tidak mau keluar untuk melihat dan menapaki apa yang sedang terjadi. Firman menjadi manusia. Firman ini apa? Firman ini perkataan, instruksi. Segala sesuatu yang merupakan hasil dari instruksi itu bukan sang yang memberi instruksi. Contoh, ini analogi sederhana. Silakan kamu pergi. Saya sebagai penguasa menginstruksikan, silakan kamu pergi. Itu firman. Jadi misalnya Bunda Rahma saya tanya, Bunda Rahma silakan kamu pergi dari sini. Bunda Rahma pergi. Pada mulanya Bunda Rahma pergi itu adalah firman, perkataan Bang Suma. Bunda Rahma bukan Bang Suma. Bang Suma bukan Bunda Rahma. Pada mulanya adalah firman. Coba kita lihat. Pada mulanya perkataan Bunda Rahma silakan saudari pergi. Pada mulanya perkataan Bunda Rahma silakan pergi itu bersama-sama dengan Bang Suma. Dan perkataan itu adalah Bang Suma. Itu betul. Itu tidak salah. Tetapi kemudian perkataan ini adalah sesuatu yang sudah terlontar keluar, maka dia menjadi pribadi baru, bukan Bang Suma lagi. Tetapi sumber suara yang keluar dari Bang Suma itu adalah Bang Suma. Itu hakikat Bang Suma. Namun hakikat ini mengeluarkan kemudian instruksi yang berupa suara. Suara ini bukan Bang Suma, tetapi suara ini adalah suara yang keluar dari Bang Suma. Segala sesuatu yang keluar dari Bang Suma bukan Bang Suma. Segala sesuatu yang keluar dari Maria bukan Maria. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Jadi firman yang keluar diantarkan oleh Gabriel sampai kepada Yusuf, sampai kepada Maria, itu bukan Tuhan. Yang sampai kepada Maria bukan Tuhan. Yang masuk ke dalam rahimnya Maria bukan Tuhan. Yang keluar dari rahim Maria itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk ciptaan yang pada mulanya berasal dari firman. Jadi kalau Anda mengatakan kami menyembah firman yang menjadi manusia, berarti Anda sedang menyembah makhluk. Inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah kalladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Andai saja Yesus bisa turun yang kedua kalinya saat ini juga, tapi bukan untuk kiamat ya, kita masih mau hidup. Dia datang hanya untuk iseng-iseng berkenalan di Makassar. Kuajaklah dia, kujemput di bandara. Selamat siang Tuhan Yesus, apa kabar selama 2000 tahun Anda di langit? Oh, saya baik-baik saja. Mau minum kopi apa? Kita kopi luwak. Antarlah dia pergi, duduk ngobrol. Yesus yang datang pada abad pertama dan Yesus yang datang pada saat ini itu sama aja. Tetap dia manusia. Tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi pohon, tidak pernah menjadi malaikat, tetap aja. Minum samaku, makan samaku, tidur pun bersama dengan Bang Suma. Begitu datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman juga sama. Datang dalam keadaan manusia. Tidak pernah kemudian dia itu Tuhan. Kenapa? Karena dia manusia. Oh iya, memang Tuhan yang menghendaki dia menjadi manusia. Betul, tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku, aku datang atas kehendak dia. Berarti yang datang ini bukan Tuhan, tapi pada mulanya adalah firman. Ya memang betul, sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Maria itu bukan Maria. Sesuatu yang keluar dari mulut itu bukan mulut. Sesuatu yang keluar dari keran air itu bukan keran air. Itu yang perlu saudara pahami. Sesuatu yang keluar dari anus itu bukan anus, kecuali Anda ambeien. Lanjut. Silakan Bang John. Oke. Kita harus mengerti praekstensi firman Allah itu. Sebelum Yesus jadi manusia, dia adalah firman Allah itu yang bersama-sama dengan Allah. Dan disebut Allah juga karena dia bagian dalam diri Bapa, yang berdiam dalam diri Bapa. Begitu Bang. Terus ketika Yesus jadi manusia, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Ya memang jadi manusia,
Memang akan menyembah manusia, tetapi manusia siapa dulu? Yaitu firman Allah itu bukan manusia biasa pada umumnya. Itu yang harus dibedakan, Bang. Silakan tanggapi. Baik, saudaraku. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Mari kita ambil data. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sentuh, itu pada mulanya adalah firman. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini ada, saya ulang, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini ada tanpa dimulai dari firman. Coba Anda lihat sendiri, kita buktikan di dalam Yohanes 1 supaya kita bukan menjadi fitnah. Kita pahami dengan baik apa yang dikatakan dalam kitab saudara. Di data nomor 3, dia katakan bahwa pada mulanya kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa di sini? Bukan Yesus. Karena Yesus pun adalah sesuatu yang dijadikan. Dijadikan dari mana? Dari firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dia jadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tak ada yang salah di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia firman. Loh kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Karena firman itu adalah kalamullah. Kalimat-kalimat sakti dari Allah. Lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9, ya, supaya kita tidak menjadi fitnah dan tidak berkepanjangan, ya, selalu kemudian ribut tentang firman. Sebab Allah berfirman. Sebab Elohim berfirman. Sebab Yahweh berfirman. Sebab Bapa berfirman. Sebab Tuhan berfirman. Tidak dikatakan sebab Yesus berfirman. Tak ada. Kenapa? Karena Yesus itu makhluk. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Coba nih. Kalau Tuhan tidak berfirman, apakah Yesus bisa jadi? Tidak. Apa pembuktiannya? Bahwa ketika Tuhan tidak berfirman, Yesus tidak jadi. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat pengakuan yang tadi. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja bumi ini bisa bicara, bumi ini pun akan berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja kuda, kucing semuanya bisa bicara, maka mereka pun akan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja matahari yang dicipta jadilah terang bisa berbicara, maka matahari pun berkata, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak dia. Segala semuanya jadi. Maka dia dalam status usai berfirman. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Di mana isi perut Maria? Di mana isi rahim Maria sebelumnya? Tak ada. Tapi setelah Tuhan memberi perintah, maka rahim terisi. Di mana Yesus sebelum dia diciptakan, sebelum dia dilahirkan? Tak ada. Tetapi setelah Tuhan memberikan instruksi, Yesus pun ada. Sebab dia berfirman, dia di sini bukan Yesus. Sebab dia berfirman, dia di sini bukan Yesus. Sebab dia berfirman, dia ini adalah sang firman, sang sumber. Sedangkan Yesus dikatakan di Yohanes 1 nomor 4, dengarkan baik-baik. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi matahari. Firman itu telah menjadi bumi. Firman itu telah menjadi langit.
Bukan dikatakan Tuhan itu menjadi matahari, bukan Tuhan itu menjadi bumi, bukan pula Tuhan menjadi langit, bukan juga Tuhan menjadi daging. Tapi kenapa Anda tidak bisa keluar dari kaidah? Kenapa Anda tidak bisa keluar dari doktrin? Kenapa Anda tidak bisa keluar dari dogma? Karena itu tadi, wa makara wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu Allah dengan mengatakan Allah pencipta langit dan bumi telah menjadi manusia. Kalian ingin menipu. Tetapi Allah mengatakan apa? Wa makarallah. Allah membalas tipu daya kalian. Wallahu, dan sesungguhnya Allah khairul makirin, sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Karena Anda ingin menipu Allah, maka Allah membalas tipu daya itu, sehingga firman pun Anda anggap Tuhan, sehingga manusia pun Anda anggap Tuhan, dan Anda tidak menyadari itu. Wa ma, dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yash'urun. Ya, silakan. Kita hanya berdiskusi untuk kemudian mencari akar permasalahan. Kenapa Kristen ini ketika berbicara mengenai Bible otaknya beku, otaknya sungsang. Tapi kalau berbicara mengenai ekonomi, Kristen berbicara mengenai produksi perusahaan atau apapun itu, Kristen itu hebat. Tapi ketika berbicara Tuhan, berbicara konsep agama, berbicara kitab suci, maka otak Kristen itu menjadi sungsang seketika. Silakan. Saya tanyakan kepada Al-Quran Abang, kata adalah Al-Quran berkata Isa adalah kalam Allah dan dari Allah. Nah, di mana ayat lain yang mengatakan bahwa manusia lain dikatakan kalam Allah selain Isa? Oke, ada baik. Ayatnya yang lain? Baik, Silakan saudara. Baik. Al-Quranul Karim mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari kalimah. Kalimah ini bahasa Arab. Apa bahasa Indonesia dari kata kalimah? Kata. Berarti Nabi Isa ini berasal dari kata. Lalu apa masalahnya kalau Isa berasal dari kata? Bukankah Al-Quran mengatakan, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berasal dari kata. Apa kata itu? Kun fayakun. Maka jadilah semua. Jadilah semua. Apa masalahnya? Kalau Nabi Isa disebut berasal dari kata, alam semesta ini juga berasal dari kata. Semua kata yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang terjadi. Sekarang mari kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang lebih familiar di kuping saudara-saudara Muslim, supaya mudah untuk dijabarkan kemudian ke saudara-saudara Kristen lainnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimah. Kalimah. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Oh, kalau kalimat itu Tuhan, Adam menerima beberapa Tuhan. Adam menerima beberapa Elohim. Adam menerima beberapa apa itu? Yahweh. Oh, nggak bisa. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimah fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kedudukan Adam di sini pada saat Al-Quran menceritakan ini tidak bisa selevel dengan Yesus. Tidak bisa. Jadi selevelnya siapa? Pada posisi ayat ini selevelnya dengan Maria. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimah. Jadi di sini fatalaqa Maryam min rabbihi kalimah. Apa yang diterima oleh Adam?
pernyataan-pernyataan kalam dari Allah untuk pertobatan kepada Allah. Maka Allah mengatakan innahu huwat tawwabur rahim. Apa yang diterima oleh Maria? Wahai Maria, kamu akan mengandung seorang manusia yang suci, sebagai tanda kenabian diberikan kepadanya untuk Bani Israel. Maria menerima firman, Maria menerima kalimah, Adam menerima kalimah. Apa kalimah itu? Adam doanya untuk dipertobatkan diterima. Beliau diterima tobatnya. Maria menerima kalimah. Maria, yes, ada apa om? Kamu akan hamil. Gimana mungkin? Aku nggak ada suami. Aku nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Diam. Yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Kenapa bisa begitu? Tuhan yang berkehendak. Oke. Lahirlah Yesus. Bukan berarti yang lahir ini adalah Tuhan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kalimat, tak kasih bocoran. Kalimat sabar. Kalimat di dalam Al-Quran itu mengandung doa pertobatan. Kalimat di dalam Al-Quran itu berbicara mengenai kalimat tauhid. Apalagi kalimat di dalam Al-Quran itu mengandung janji-janji Allah. Apalagi kalimat di dalam Al-Quran itu bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalimat di dalam Al-Quran itu berbicara mengenai firman Allah atau kitab-kitab Allah atau ketetapan-ketetapan Allah. Masih ada? Ya. Kalimat di dalam Al-Quran itu bisa rencana, kehendak, keinginan. Dalilnya lengkap? Naam, lengkap sekali. Bahkan kalimat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 124 bisa berarti perintah dan larangan. Jadi sangat rendah kedudukannya jika ada sekelompok manusia yang menyembah kalimat. Rendah kali dia. Rendah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang yang menyembah ciptaan, karena kalimat itu adalah kata ciptaan, kata yang dipakai untuk mencipta. Jadi kalau ada orang yang menyembah ciptaan semisal Yesus, maka Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Semonyet-monyetnya monyet, tak ada monyet menyembah monyet. Sekodok-kodoknya kodok, tak ada kodok menyembah kodok. Tapi sejahil-jahilnya manusia, tak ada sejahil manusia yang menyembah kepada sesamanya manusia. Tolong direnungkan, silakan. Terima kasih Bang Juna. Sama-sama, Bung. Cukup dulu ya, untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita ya, yang Muslim yang belum paham tentang Alkitab dan iman kekristenan ya, yang saya kira saya sudah berapa kali bertemu dengan Juma sudah saya jelaskan. Tetapi tidak apa-apa, kali ini saya akan di API Jabodetabek ini saya akan kembali jelaskan kembali. Baik. Kepada Anda ya Juma ya. Jadi begini. Silakan Bang, silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi saya kira saya senang Anda mau memahami iman kekristenan. Cuman saya kira kita perlu dudukan pembicaraan ini pada hal yang porsinya gitu loh. Artinya begini. Ketika kita membicarakan dua iman berbeda dan dua kitab yang berbeda, Anda tidak bisa campur adukan Bang Zuma, itu harus Anda pakai logika umum ya. Pertama, itu sangat dasar itu sebenarnya. Harus kita pahami dulu itu. Kita tidak bisa campur adukan itu. Jadi ketika kamu bicara satu kitab yang tertentu dan iman tertentu, kamu tidak bisa sandingkan dengan iman dan kitab yang lain. Karena mereka punya pemahaman yang berbeda-beda. Tidak sama dengan iman kamu. Itu yang harus kamu sadari Zuma. Nah, satu, di dalam Alkitab itu tidak sama dengan Al-Quran. Apa yang kamu paparkan di Al-Quran tidak sama dengan apa yang dipaparkan oleh Alkitab. Nah, itu satu pemahamannya juga berbeda juga, Juma. Nah, ini yang harus sadari. Saya udah berkali-kali saya lihat narasi Anda tuh mencampur adukan yang gak karu-karuan menurut saya. Kamu bahas Alkitab dengan saya di sini. Udah, Bang John ya. Saya wakilkan. Nanti saya bahas buat kamu, saya terangkan bagaimana satu ayat per satu ayat kamu tahu bagaimana kamu konfigurasi ayat itu dan memahami iman Kristen. Saya akan jelaskan buat kamu secara detail. Oke. Nah, bentar dulu Juma. Kamu panjang lebar tadi. Kasih waktu saya. Tolong kamu. Nah, kita kan kamu tahu gaya bahasa saya ya, gaya diskusi saya tidak suka dipotong. Ya, biar enak kita. Ya Juma ya. Jadi begini Juma.
satu ya, di dalam pemahaman dalam Alkitab dan iman Kristen, firman itu bukan perkataan, bukan kalam-kalam yang kamu maksud, kalam itu bukan. Ya, asal kamu tahu. Di dalam Alkitab kami, iman Kristen kami, firman itu adalah pikiran dan kecerdasan Allah. Ya, jadi kamu jangan samakan ketika kamu narasi panjang lebar bahwa firman itu perkataan, itu urusan di kitab kamu dan iman kamu, bukan di kami. Nah, kamu tidak bisa sandingkan dalam sebuah kitab itu dengan berbagai keilmuan, misalnya KBBI dan segala macam. Itu tidak mungkin harus sama. Karena dalam keimanan dan Alkitab itu mau menjelaskan hal yang berbeda dengan kaidah umum. Karena mereka punya titik tekan iman yang berbeda. Tidak bisa dimasukkan dalam hal-hal yang di luar dari iman itu sendiri. Contoh Alkitab dengan firman. Tidak bisa kamu ambil dari hal yang lain. Dia punya pengertian itu adalah pikiran dan hikmat Allah itu sendiri atau kecerdasan Allah. Itulah yang menjadi pribadi dalam Allah. Allah Tritunggal ini 3 pribadi, 1 hakikat Allah. Kalau kamu merasa ini keluar, nanti saya bilang keluar dari apa itu saya bisa jelaskan buat kamu cara berpikir yang bagaimana keluar dari apa. Kamu sambungkan semua keluar ini dari itu sama. Tidak, cara pemikiran itu tidak, itu gabrol cara pemikiran seperti itu. Ya, apa yang keluar dari Allah ya pasti Allah. Jangan kamu sambungkan dengan hal-hal lain. Itu logika yang tidak masuk akal yang kamu sambungkan. Nah, saya kira di sini yang saya kira membelokkan apa dari pemahaman Alkitab. Nah, jadi saya kira saya perlu meluruskan di sini. Saya akan berupaya meluruskan, tapi ya saya tahulah ini kan teman-teman juga ya. Tapi saya juga sering nongkrong di sini Juma. Ini teman-teman yang garap ini yang di. Oke, Pak John, kurasa cukup. Sebentar, Rama. Juma panjang lebar kamu nggak cut ya. Sebentar, Rama. Jangan berkhutbah di sini ya, Bang. Karena di sini bukan jemaat gereja. Enggak, di sini orang yang siang malam itu makan itu. Saya kira kita butuh fair ya. Saya jelaskan. Iya, maksud saya gini loh Bang, kita diskusi pelan-pelan aja, nggak usah khotbah. Khotbah itu di gereja atau di kandang ayam. Kalau di sini enggak, di sini enggak. Jangan ada fairness di dalam room kamu. Saya akan menggulung logika Anda. Tengok aja nanti. Jangan terlalu berkhotbah. Anda kan sudah berapa kali kupermalukan, ya. Jadi jangan berkhotbah di sini. Lihat bagaimana Bang Suma menyesuaikan level dengan siapa saya berbicara. Oke? Abang panggilkan saya orang yang paling pintar di Indonesia. Insya Allah kubungkus pakai daun pisang. Saya tidak sombong, tapi kalau berbicara dengan orang kafir bagi saya itu hanya remah-remah. Jadi Bapak nggak usah terlalu seakan-akan intelektualnya tinggi. Siapapun di hadapan saya berbicara tentang ketuhanan dan dia adalah Kristen, demi Allah insya Allah akan kugulung pelan-pelan. Kugulung kasar juga kadang bisa. Nah, kalau saudara ingin berdiskusi dengan saya, Anda mengatakan saya tidak ngerti, saya nggak paham, mari kita buktikan, mari kita diskusi. Jangan berkhotbah, jangan curhat, jangan menasihati di sini. Kita berbicara mengenai kebenaran tentang Tuhan. Jangan berkhotbah, jangan menilai. Oke? Bisa? Titik poinnya Juma. Oke, langsung. Silakan. Silakan. Jadi begini ya. Iya. Ya, saya bilang tadi kamu nggak boleh sandingkan. Sekarang apa yang kamu kebingungkan dengan kekristenan kami, dengan Allah kami? Apa yang kamu rasa? Baik. Oke, giliran saya ya. Giliran saya. Akan. Saya ingin menyadarkan Anda dulu, tapi kelihatannya lebih bagus kalau saya timpuk kepala Anda pakai bola takro kayaknya ya, biar agak-agak bisa berfungsi otak Anda itu. Ketika Anda datang naik ke sini ingin menjelaskan, Anda ngerti gak apa itu menjelaskan? Anda paham enggak itu apa menjelaskan? Akar kata jelas itu apa? Paham enggak Anda di situ? Anda tidak paham pasti. Tiba-tiba naik ke sini, aku akan menjelaskan. Hai, Anda ngerti kata menjelaskan itu? Hah? Yang Anda lakukan Kristen sedunia bukan menjelaskan Tuhan, tetapi menutupi kebenaran tentang Tuhan, bukan menjelaskan. Kata menjelaskan itu adalah menerangkan, menguraikan secara terang. Itu dikatakan menjelaskan. Jadi kalau cakupan daripada kata menjelaskan itu artinya Anda menguraikan sejelas-jelasnya apa yang sedang Anda imani ini. Bukan cuma doktrin. Yang menjelaskan itu aku, Bang Suma, yang menjelaskan pada kalian. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Itu pahami dulu. Jangan Anda mengatakan, harusnya begitu Anda mengatakan, Bang Suma, aku ingin mengaburkan tentang Tuhan saya supaya tidak jadi olok-olokan bagimu. Itu
Tapi kalau menjelaskan berarti Anda menguraikan nanti semua. Ususnya Yesus, kakinya Yesus, kentutnya Yesus. Anda harus jelaskan semua itu sama saya. Kalau Anda ingin menjelaskan. Ya, jadi masuk ke dalam pernyataan saudara, firman bukan perkataan. Al-Quranul Karim juga mengatakan itu. Jadi tidak, saya kan di awal tadi, andai Anda paham dan punya alat untuk mendeteksi apa yang saya sampaikan, Anda akan paham nanti. Tapi rupa-rupanya sampai sekarang masih kayak dulu Anda ini. Al-Quran menjelaskan wa kalimatullah hiyal ulya wallahu azizun hakim, dan firman Allah itulah yang tinggi. Ini kalau berbicara mengenai kalimatullah, tidak berbicara mengenai manusia, tidak berbicara tentang rahim, tidak berbicara tentang daging. Ini berbicara terkait kehendak Allah. Itu yang dimaksud. Kalau dikatakan bahwa wa kalimatullahi hiyal ulya, maka itu sedang berbicara terkait dengan keinginan, kehendak, gagasan, ide Allah yang bersama dengan Allah. Tapi ketika berbicara makhluk yang berasal dari firman, itu tidak sedang berbicara mengenai objek ide, gagasan, pikiran, tetapi sedang berbicara hasil dari pikiran. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan atas Gitu. Bos, kalau ada telepon, itu telepon di belakang saja biar nggak rungkat gitu. Lanjut, Os. Saya atau hostnya yang lanjut ini? Suara masih. Oke, baik. Lanjut. Jadi 1 menit, saudara Jones, 1 menit. Anda mengatakan apa yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Oke? Di dalam Yohanes 1, ini pendekatan yang sangat-sangat kecil sekali buat Anda yang ya ilmunya masih cetek. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari yang segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Segala, kalau berbicara mengenai segala, berarti cakupannya itu majemuk, cakupannya itu menyeluruh. Jadi semua yang keluar dari diri Allah itu segala, itu ternyata dijadikan artinya diciptakan. Segala sesuatu yang dicipta di alam semesta ini semuanya terlontar keluar dari Allah. Contoh, saya kasih dalil ya, 30 detik terakhir di dalam Yesaya 55. Yesaya 55, kemudian di situ dikatakan apa? Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda butuh original teks, saya sajikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, contoh, jadilah matahari, itu terlontar dari mana? Dari Allah. Instruksi kalimat itu dari mana? Dari Allah. Maka yang keluar kemudian adalah perintah. Apa yang terjadi? Matahari tercipta. Jadilah hamil. Apa yang terjadi? Hamil Maria. Maka yang terlontar keluar dari mulut Tuhan bukan Yesus, melainkan firman. Yesus bukan dia jatuh dari langit. Jadilah Maria hamil. Oh, jatuh Yesus dari langit. Terang dari atas orok langit ke-7. Langit kedua sudah mulai memanjang kakinya, langit ketiga kemudian keluar jenggotnya, langit keempat giginya sudah sampai ke dunia. Mana kembali jadi bayi? Bukan Yesus yang keluar dari Allah, tapi yang keluar dari Allah adalah instruksi yang berasal dari kehendaknya. Masuk perintah itu ke Maria, Maria hamil, keluarlah manusia ciptaan 100%. Yesus anak dari Nazaret yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tak bisa berkehendak pun tak apa-apa. Dia hanya utusan Tuhan. Perang. Nah, silakan Anda lanjutkan. Saya kira
Juma ini merasa tinggi, betul apa otaknya betul ya, apa artinya kepintarannya bagus gitu. Padahal saya kira lebih rendah itu. Karena apa? Karena tidak paham dengan ayat-ayat yang disampaikan di Alkitab. Ya, bahwa itu jelas bahwa apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu bagaimana sebuah firman itu menjadi manusia yang merupakan adalah pikiran kecerdasan sebuah pribadi dari diri Allah yang keluar menjadi manusia. Ini dia tidak mengerti sebenarnya dengan apa konstruksi dari Alkitab ini. Saya akan jelaskan pelan-pelan lah buat kamu, nanti kamu tanya saya akan jelaskan lagi. Jadi saya kira kamu memang sering sama saya lihat dengan teman-teman yang biasa yang Jangan curhat bang, tanggapi aja pernyataan saya curhat itu. juga, saya nggak tahu tangga ini, cuma kamu kepanasan. Jangan curhat gitu. Tadi kamu ngerendahkan otak saya. Tanggapi item-item yang saya sampaikan tentang firman, tentang kalimat. Kalau curhat kayak gini tuh apa ya? Kayaknya di pasar deh, jangan di sini. Jangan curhat bang. Saya bukan tidak menghargai saudara ya. Kita sedang memberikan edukasi kepada anak bangsa. Tolong Anda jelaskan firman itu apa, Yesus itu apa, Maria apa, ya, Gabriel apa. Tapi narasi liar kamu gini ya, Juma. Ya, narasi saya yang Anda tanggapi, jangan curhat. Silakan. Dengar narasi liar kamu. Itu loh, kamu coba yang terhormat. Bicara yang terhormat, jangan pakai narasi liar. Contoh, klaim-klaim kamu bilang saya dikalahkan, dimalukan. Apa itu? Ya, ini kita buktikan aja di panggung sekarang ini, panggung api Jabodetabek aja kita buktikan. Silakan. Oh Jabo, jangan di mute dulu. Saya TikTok dengan Juma. Bentar Jabo. Jadi begini. Ya jadi jangan pakai klaim itu Juma, yang nggak enak klaim kosong gitu. Ya, maksud saya jangan curhat bang. Oke, ya kamu juga jangan curhat. Saya dengar. Enggak, saya memberikan narasi berdasarkan data dalil. Ya, kita langsung main data. Jangan curhat ya. Jangan curhat. 5 menit loh habis Anda untuk curhat-curhatan. Oke. Ya. Ya, tadi kamu kebingungan tentang bagaimana Allah itu menjadi manusia kan? Saya lihat tadi kamu di 1 Yohanes 1 kamu giring sebenarnya ada yang tepat, tetapi kamu belokkan lagi di belakangnya. Ini yang saya kira kamu masih tidak mengerti tentang itu. Ya Juma ya. Jadi sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3 yang kamu bawakan itu sudah tepat. Bahwa dialah menciptakan segala sesuatunya. Tetapi kamu keluarkan lagi dari Allah itu keluar diciptakan. Tidak, itu Juma. Dia itu keluar dari Allah dan dia yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, kamu baca di 1 Korintus 8 ayat 6. Yesuslah menciptakan segala sesuatunya. Nah itu kamu harus korelasi, itu kamu harus banyak perbendaharaan ayat yang terutama yang fundamental dengan alat ayat dengan keimanan Kristen. Apa itu Yesus itu dalam sebagai Tuhan? Kamu harus paham dulu itu baru kamu bisa menerasi apa yang kamu pikirkan kamu rasa tidak tepat. Bisa kita jelaskan ke kamu ya. Kamu baca dulu 1 Korintus 8 ayat 6. Bagaimana posisi Yesus di situ di dalam konfigurasi Allah di sini. Ya, itu kamu harus mengerti Juma. Nah, di sini Yesus ini adalah segala sesuatu yang diciptakan olehnya dan kita hidup karenanya. Ya. Nah, itu berbeda, makanya Paulus sudah menjelaskan di situ ya. Nah, itu satu hal yang kamu harus tahu bahwa Yohanes 1 ayat ini jadi di dalam Alkitab ini konfigurasi ayat yang harus kamu mengerti tentang keimanan kekristenan dan ketuhanannya. Itu kamu harus paham. Ketika 1 Yohanes 1 itu memang menjelaskan seperti itu, tetapi ada ayat lain contoh ya. Di Yohanes 1 itu menjelaskan bagaimana Allah itu dihadirkan ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat pendukungnya. Bagaimana Allah mengasihi dunia, Juma, bukan Israel seperti yang di pikiran kamu ya. Ya, itu di situ ayat itu sebenarnya. Itu bom telepon ya, di bom. Suruh bom naik ke sini. Kebetulan saya punya karung goni. Ya, lanjut Gurunda. Mana Bapak tadi? Silakan ini Bang John, silakan Anda nipu-nipunya keluarkan. Oke Bang, saya buka. Jangan semangat dong. Suaramu kayak orang tidak pernah makan. Saya tanggapi ya teman-teman. Saya tadi ini menunggu, tapi ya nggak dikasih ke waktu. Sabar saudara John. Ini demi untuk mewaraskan orang-orang gepeng yang dibawa yang tertipu dengan ucapan siapa Jones yang membawa 1 Korintus 8 nomor 6. Ini Jones ini nggak tahu, nggak sadar-sadar dia berhadapan dengan siapa ini. Anda dengan bangganya mematahkan argumen Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri.
sudah begitu pengakuan Yesus, Yohanes 12:49, aku Yesus, Tuhannya orang Kristen, berkata kepadamu wahai Bani Israel, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pengakuan Yesus. Tapi itu semua mulut Yesus dibungkam oleh Paulus dengan mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan bullshit, penipu, pembohong, penyesat, laknatullah. Ini dalam bahasa Yunaninya, sampai kemudian nenek kalian, kakek kalian bangkit lagi dari kuburan untuk ikut liga main bola sedunia, mereka tidak akan bisa menemukan adanya original teks yang berkata olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu nggak ada dalam bahasa Yunani, kucluk. Itu tambahan. Sudah aku bilang jangan terlalu sombong. Levelmu akan kuselesaikan dengan ilmu. John, di dalam 1 Korintus 8:6 itu tidak ada original teks yang mengartikan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu nggak ada, paman. Aduh, tunggu, sabar dulu. Bahasa Yunaninya di situ dikatakan apa? Apa yang dikatakan? Segala. Jadi dikatakan begini, Dia dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, semua dan yang karena Dia kita hidup. Tidak ada segala sesuatu dijadikan oleh Dia, nggak ada. Di situ hanya ada kata paskai. Paskai itu artinya semua dan tidak ada dijadikan oleh Dia, nggak ada. Jadi jangan bikin sebuah narasi dari lembaga kitab saudara untuk Anda jual di depan umat Islam, jangan. Apalagi di hadapan Bang Zuma, jangan. Malu nanti Anda, malu, ya. Yesus mengatakan, saudara Jones, aku tidak dapat berbicara, aku tidak dapat berfirman, aku tidak bisa berkalam, aku tidak bisa mengucap dari diriku sendiri. Apa yang aku firmankan, apa yang aku ucapkan, apa yang aku sabdakan, apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi tugasku untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Muncul Paulus, Kristusnya Kristen. Oh, dari segala sesuatunya Yesuslah yang telah mengadakan segala sesuatunya. Ternyata cek per cek original tesnya nggak ada kata itu. Nah lu tanggapi saya pakai ilmu. Silakan. Begini Juma, kamu sudah menghujat. Satu sesi ini Anda jedor ya. Sudah kubilang panggung ini akan membuktikan Anda akan kalang kabut. Ada Juma, di situ terlihat kamu menghujat aja di sini. Kamu sosokan di room kamu ya. Mana. Tunjukkan 1 Korintus 8:6. Kalau ada perkataan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, hari ini juga saya tutup akun. Saya berhenti mencari apologet dan saya terima tawaran di Dubai menjadi artis. Silakan. Saya berhenti kalau ada dalam 1 Korintus 8:6 segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekali lagi katakan, selama tinggal dunia apologet, saya akan berhenti. Ya, saya akan berhenti. Kalau ada 1 Korintus 8:6 yang Anda sebutkan tadi, kalau ada loh ya. Nah sekarang Anda tunjukkan. Critical text, kamu nggak ngerti tentang critical text. Tuh. Coba. Anda hanya jualan Anda cacing. Apa yang kamu data kamu di luar itu? Coba Anda, tunjukkan aja 1 Korintus 8:6. Biar saya berhenti untuk menyadarkan kalian. Kalau yang paling dibenci, yang paling dimusuhi, dan yang paling ditakuti adalah Bang Suma oleh Kristen se-Indonesia kan? Saya nggak takut dengan kamu Juma. Kalau begitu tunjukkan datanya 1 Korintus 8:6. Kalau ada yang berkata di situ, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Kalau itu ada, saya turun sekarang. Komal saya tutup, Suki Plemabas saya tutup, akun saya tutup semuanya. Dan saya pindah ke Dubai jadi artis di sana. Ayo. Laku kamu Juma, kamu jadi satpam aja gini Juma. Jadi emosi dia.
pribadi Pak Joni. Karena gini, Allahu Akbar. kamu jangan Silakan, ngomong silakan dengan Anda critical tunjukkan 1 Korintus 8 nomor 6, silakan. Gini Jumang, kita nggak masuk dalam critical text dalam pembahasan ini. Kalau itu tidak ada, lalu Anda membenarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah dengan terjemahan bullshit. Mereka ingin menipu Allah dengan kitab-kitabnya mereka. Mereka ingin menipu Allah dengan perkataan-perkataan pengarang mereka. Tetapi apa kata Allah? Wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini yang kita sedang buktikan sekarang. Anda menginginkan orang-orang percaya Yesus itu Tuhan dengan cara menggunakan terjemah. Padahal original teks kitab saudara hanya berkata paskai. Tidak ada segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Yesus. Tak ada. Ya. Inilah yang Allah katakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin membuat tipu daya. Mereka sedang membuat tipu daya dengan menggunakan terjemahan Bible. Tetapi Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Makanya kalian tidak bisa waras, karena kalian menipu diri kalian dengan terjemahan kitab kalian. Teng 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 teng. Bahasa mana? Bahasa mana? Ketidakwarasan kamu saya jawab ya. Saya jawab ketidakwarasan kamu ya. Kamu pakai data yang palsu Juma. Critical text yang kamu bawakan semua data itu palsu semua Juma. Oh, jadi palsu, kitab Anda palsu. Masya Allah. Segitu teganya, segitu kejamnya di depan John. Saudara mengatakan kitab Anda palsu. Kamu critical Gimana palsu ceritanya? Juma. Kamu penghujat, terkutuk kamu Juma. Saya menunjukkan data akurat. 1 Korintus 8 nomor 6. Saya tunjukkan kepada saudara, kata yang ada di sana cuma 2 kata terakhir daripada keterangan tentang Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Paskai. Apa arti dari paskai? Coba. Kamu palsu, penghujat. Data kamu palsu. Coba paskai itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Data kamu palsu Juma di sini. Coba Anda katakan kepada saya, paskai itu artinya apa? Kita tidak masuk dalam critical text Juma. Artinya ilmu Anda masih di bawah saya. Anda di gereja sana, di gereja jadi tukang parkir, jangan di sini. Tadi Anda naik mengatakan, saya akan menjelaskan. Dan udah aku bilang, Anda tidak mungkin menjelaskan. Anda pasti ingin mengaburkan. Berhadapan dengan Bang Suma lagi Anda. Celaka. Kamu sudah mengaburkan Juma. Itu salah buat kamu. Saya original teksnya mengatakan paskai. Kamu itu cuma penghujat Juma. Membelokkan La quwata illa billah. Ya sudah. Silakan, sesi ini Anda sudah tumbang ya. Sesi ini Anda sudah tumbang. 1 Korintus 8 nomor 6. Yesus tidak dikatakan seperti itu. Kalaupun Anda memaksakan Yesus bahwa dari dia segala sesuatu ada, itu bullshit. Itu berarti akal Anda sudah mati. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Salah. Ku sendiri. Kamu cuma bisa Ilmu masih setai kuku, nantang mau menjelaskan. Itu kamu Juma. Sesi pertama Anda sudah KO. Sesi pertama Anda sudah KO. Oke? Kamu KO Masih Juma, mau ya? lanjut? Saudara masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Masih mau dipermalukan sesi kedua? Saudara Jones? Masih mau lanjut? Ada. Dengar baik-baik. Masih mau lanjut sesi kedua? Kamu mendominasi di sini Juma. Dengar baik-baik. Saya tanya, masih mau lanjut sesi kedua? Dengar baik-baik. Saya dengar baik-baik. Saya Oke, jelaskan. berarti Anda mau dipermalukan untuk sesi kedua ini. Dengar. Sesi pertama Anda sudah malu. Silakan. Sesi pertama kamu cuma klaim kosong Juma. Klaim kosong kamu tidak ada cinta. Kasihan lo, disimak oleh banyak orang lo. Saya live di YouTube lo. Kodek kamu itu banyak itu Kuma. Kodek itu banyak Juma. Nggak ada korek sini. Kamu Nggak ada itu salah korek. ngambilnya. Nggak Itu ada korek. Aku yang kamu pakai itu. Ya. Jadi kita tidak usah masuk dalam critical text. Kodek itu Ya, banyak, karena Juma. ilmu Anda masih Jangan cetek. ngaco kamu di sini. Kamu ngawur, kamu membaurkan antara itu. Saya tidak pernah membaurkan Al-Quran Juma. Walaupun ada Al-Quran mana ada saya Al-Quran cuma mengatakan wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir laknatullah itu ingin melakukan makar, ingin melakukan tipuan, ingin melakukan pembohongan, ingin melakukan tindakan kriminalisasi logika.
tetapi kemudian Allah membalas tipu daya mereka melalui para apologet Islam. Masih mau ku datang besok? Nah, sesi kedua silakan. Sesi kedua sekarang. Karena apa yang kamu kurang tahu? Jadi gini ya. Ketika kamu bilang Yesus itu anak manusia, ya memang dia lahir sebagai manusia. Nah, itu tetapi di makanya dalam tuh. dirinya ada Roh Allah. Nah, Ya, udah kamu masuk. tahu karena dia lahir dari Roh Kudus. Nah, Kamu baca udah mulai ayat dari masuk. Matius. Satu, anak manusia. Nah, itu kamu harus paham itu Juma. Dua, Roh Kudus. Lukas 2 ayat 11 sudah Apalagi? menyatakan bahwa lahir itu adalah Tuhan. Itu namanya bahlul karena yang lahir itu manusia. Ya itu Tuhan di dalam diri dia ada Roh Allah Juma. Bagaimana? Itu yang kamu Oke, tidak lanjut, paham. lanjut. Karena Nanti ketika saya satu gulung yang lagi nih, lahir silakan. menjadi manusia, itu kamu harus paham dulu konstruksinya itu. Tidak bakal roh itu menjadi daging. Roh tetap roh. Karena apa? Daging itu akan ditumbuhkan seperti biasa. Dia akan kelahiran seperti biasa. Tapi daging itu berdiam roh Allah di dalam diri daging itu. Itu yang harus kamu sadari. Sama seperti di dalam diri kamu Juma. Ada roh juga sebenarnya. Diri kamu tuh terdiri dari trikotomi. Kamu tidak tahu itu Juma. Belajar lagi Juma. Diri kamu tuh terdiri dari raga, roh dan jiwa. Itu sebenarnya hakikat dari diri kamu Juma. Ya, Allah juga begitu. Nah ini roh yang tadi datang dari Yohanes 1 ayat 14 itu menjadi daging. Bukan roh itu berubah menjadi daging. Daging tetap tumbuh sebagaimana daging. Itu kecerdasan Allah ya. Daging tetap tumbuh sebagaimana daging. Di dalam itulah berdiam roh Allah. Kamu hinakan Yesus yang kamu tidak akan dapat ampun kamu Juma. Kamu neraka jahanam kamu. Pelan-pelan Pak Jones, pelan-pelan, santai. Nah, jadi begini, Bang Kontrol, Sen, iya. bentar saya jelaskan ke Juma dulu. Jadi begini, ketika Allah itu turun menjadi manusia, betul dia menjadi manusia, itu yang kamu confuse di situ Juma. Bahwa di dalam diri Allah itulah berdiam roh Allah. Makanya waktu disalibkan dia bilang, Eli Eli lama sabachthani, karena roh Allah itu meninggalkan diri dia dan masuk dalam kerajaan maut. Kamu itu membebaskan semua kunci-kunci kerajaan maut. Kamu tidak mengerti konstruksi itu ya. Cuma kamu ngaco aja dalam berdiskusi. Kamu paksa semua ayat-ayat, kamu ambil soal. Berarti dagingnya Anda bilang tadi, Anda mengatakan bahwa saya sama seperti kau Zuma. Kau juga daging ada rohnya. Begitu, sama seperti Bang Zuma. Berarti kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Benar.